Zubat rezeki itu si dapat di dalam baduk lamun masih di dalam diri deman rezeki karena boleh jadi kedua dan rezeki itu kan ada pemberian artinya walau kan haram artinya dia sila rezeki halal rezeki haram tetap artikan pemberian apapun pemberian Allah termasuk rezeki umur, rezeki, kesehatan, rezeki, kemudian makanan, minuman, rezeki, pakaian, rezeki, perumahan, rezeki, si haram, kesehatan. Ya jadi menerangkan tentang apa sih rezeki sebenarnya. Tentang hukumnya juga jelas, halal si haram, halal si halal. Kemudian yang mengudukkan pada para niat memandikan, karena mandi kan wajib. Karena syarat apa yang syarat wajib adalah mati, maka pada sajakku memandikan jenazah, sajakku mengudukkan jenazah wajib karena Allah Taala. Jadi dua macam kewajiban kita sebagai hidup sebagai wakil daripada dengan si memandikan kan wajib kifayah, wajib kita sajakku memandikan jenazah wajib karena Allah. Jadi cukup sebagai pengganti daripada niat dengan si mandi itu sendiri. Nah sekarang juga masih wudhu. Kalau wudhu kan sunat, wudhu kan sunat. Jadi sajakku wudhu mayit. Jadi memang harap doa sih baca untuk mandikan jenazah ini. Dengan sampai pemanfaatan jasad jenazah ini isi makhluk halus. Pemanfaatan kadang-kadang si makhluk halus kebacaan lah dia salah satu daripada ayat Al-Quran. Harap si membaca termasuk minha khalaqnakum fiha nu'idukum minha nu'idukum taratan ukhra. Kemudian harap si dalam ayat ayat surat Yasin salah satu lah si berkaitan dengan kematian dalam surat Yasin dia terbacaan dan sampai ketahui jasad si makhluk jenazah dan memang jenazah dan sampai terjadi pembusukan dengan meninggal langsung panik sehingga langsung tergaang ini kadang-kadang parah dan kadang-kadang mulai membusuk ke depan. Nah, memandikan dengan segera itu adalah untuk mengantisipasi dan sampai terjadi pembusukan walaupun ada parahnya. Nah, ini terjadi pembusukan yang terlalu luar karena lo masih nanti keluarga lo dulu dengan Jakarta dipandi. Nah, ini seringkali terjadi pandi dulu baru soalan lo yang dia mau mandi dia bersama. Jadi demi kebagusan dari pandi lagi dengan toa dengan saleh dengan alif pandi belisan walaupun kita kuburan cuma pandi lah setiap datang ya kalau salah langsung salah sehingga setiap datang langsung nyala. Nama ya nukupi bro. Di dalam niat dan takbiratul ihram yang dinara istilah kasat ini kan niat Arab asalnya kasat hakiki, Arab asalnya kasat urfi. Kemudian Arab asalnya kasat tausi'i. Kasat urfi ini adalah yang penting Arab berdaitnya antara niat timpal takbiratul ihram. Misalnya tombek niat lagu nikmat untuk niat ni wadatang Allah lapas Allah. Jadi duluan tombek niat kemudian dementena sampai Allah waktu untuk niat atau pas
lapas Allah timpal roh akbar, hamzah Allah akbar, tutup Allah akbar, tutup niat. Atau dari Allah mulai dengan akbar tutup mulai berniat. Di mana tutup niat roh lah tutup. Atau parani yang mukarana. Jadi para mukarana hakikiyah, mukarana urfiyah, mukarana tauzi'iyah, mukarana syar'iyah. Jadi mukarana ini berhubungan. Jadi dalam mukarana hakikiyah no sebenarnya adalah nembe hamzah Allah timpal roh akbar tutup niat. Ya, Allah yang di dalam tanwirul qulub kisah itu mengucap Allah ni sampai selikur harakat, selikur detik lah. Allah Akbar. Nah ini paling tidak selikur harakat. Paling tidak. Ada lepas niatnya. Kadang-kadang niat itu seperti kilatan, ya terserah. Kadang-kadang balik dengan berniat tapi masih Allah Akbar. Harapnya terkait. Nah justru dalam melapaskan niat, memang di dalam kitab Majuri sebut rukun daripada niatnya sendiri adalah 5. Sampai disebut wanutku bil lisani mandubun, mengucapkan melapaskan niat dengan lidahno adalah sunnah. Kemudian liyu'inal lisanu al-qalbah, ante biwehno membantu hati. Jadi biwehno membantu hati, apalagi lebih dalam lagi. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu fil fuadi dalila. Memang ongkatnya di dalam hati tahu. Inama aku kapil aku. Hanya saja dijadikan lidah itu fil fuadi dalila. Dalam hati itu menjadi dalil. Dalam arti lamun dengan dia melapaskan niat ini kita ragukan. Ya berniat atau enggak? Karena dia nara dalil kan? Dia nara tanda. Kita ini adalah nak sesuatu si gaib adalah dengan tanda. Dalam benarkan diragukan. Ayat tidak bahas Imam Nawawi innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalilan. Jadi berbeda memang antara dengan tuat-tuat lain. Selalu apalagi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tawajuh dulu. Hadirkan Allah. Berulang melapaskan niat dalam keadaan hadir Allah. Jadi lapaskan niat usolli fardhu zuhri mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi kasat ta'arud ta'jid harus nara. Ini adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah kasat. Sini lamun dari Ahlussunnah wal Jamaah Ahlussunnah doang misalnya, ya semakruh. Dia balik dengan perengkare pidato Allahu Akbar. Niat itu kayak kilat. Yang penting kedalam hadir doang. Di dalam hati itu niat doang. Dinara bidaya dengan dinara mukarana urfiyah, mukarana tauzi'iyah, karena hakikiyah. Ya. Jadi di dalam isi berniat memang tahunya di dalam hati, tahunya ada dari saat mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Nah, lalu dalam soal salah satu syarat sah daripada niat atau daripada rukun adalah tartib. Tartib berarti harus mulai tartib dengan niat. Dan sebelum maka tidak berjuru niat daripada takbiratul ihram. Justru tahunya di dalam takbiratul ihram. Nah, ya para apa? Memang Allah dalam ilmu-ilmukan mutakaddimun lafzan wa mutakhirun. Apa mutakaddimun menurut matan, mutakaddimun mutakhirun lafzan.
Jadi dalam segi urutan tetap paraninnya adalah nomor sekian, walaupun takutnya di dalam takbiratul ihram. Jadi selikur harakat. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Diragukan doang niatnya. Diragukan doang niatnya. Allahu Akbar. Jadi tidak selikur harakat. Jadi kata niki aku sembahyang mikir kata. Nah, memang para sibru dalam bahasa yang aku sembahyang. Cuma timbul pertanyaan malah sepiran. Saja fardu. Iya, dari kasarnya adalah kakak aku, kemudian takyinno adalah menyatakan akan pegawaian. Sejak aku sembahyang. Aku sembahyang ini kasar. Kemudian takyinnya adalah hukum si tersebut, hukum timpal waktu dan takrut. Dari kasar, takrut, takyin. Kasar, takrut, takyin. Takyin itu adalah mengenai pegawaian sembahyang apa setegawi. Hukumnya yang si takyin. Aku diri sembahyang dengan kalimat aku sembahyang. Jadi kan mengaku diri sembahyang. Jadi sebenarnya kasabnya adalah bagian daripada hati. Kemudian lamun marifat kan jangan mengaku diri sembahyang, jangan merasa diri sembahyang, jangan memandang diri sembahyang, jangan mengetahui diri sembahyang. Yang menurut ahli marifat, kalau aku saja aku sembahyang atau sengaja aku sembahyang berarti kan mengaku. Kalau mengubah karena dalam bentuk bagian daripada syariat nalasi, karena berniatlah merupakan salah satu daripada syariat walaupun pegawaian hati. Guru, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana memperlakukan ini tentang tayamum segala macam tentang wudhu realistis di rumah sakit misalnya, keluarga, teman sedang berbaring di sini busnya apa segala macam nempel, kita apakan dia, kita bagaimanakan dia supaya nyaman, artinya sesuai dengan syariat, mau sholat mau segala macam. Apa yang kita lakukan, apakah kita wudhukan, dulu tayamum segala macam. Yang kedua, ini kejadian kemarin di satu tempat yang sholat isya dan guru setelah salam di belakang keluar rakaat sembahyang deh, keluar rakaat sembahyang deh. Setelah itu, kan sudah ngobrol dan dia akhirnya dia sholat berdiri lagi kali sekian rakaat. Setelah itu sudah salam yang biasa. Bagaimana sebenarnya tidak dia pakai sawi atau lunas? Pertama yang kaitannya dengan kesulitan untuk wudhu dan tayamum, boleh dia sholat dihormati waktu dalam keadaan di apa itu sama dengan orang yang di sel kan. Di sel itu dia seorang taat tapi di sel. Setiap waktu sholat tiba, dia harus sholat. Padahal dia dalam keadaan kotor. Di sel itu kan ada sel duduk saja. Kemudian mau dikeluar untuk wudhu tidak bisa. Sementara sudah kotor itu Pak. Maka dia silakan sholat apa adanya. Itu dengan niat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah dalam keadaan normal, keluar dari sel, dia mampu wudhu, maka iadah. Artinya diulangi. Sholat yang dilakukan secara tidak normal itu dilakukan secara normal. Sama dengan tadi udah sakit itu. Dia sadar memang, tapi tidak bisa. Karena menurut peraturan luar dia harus tetap pakai ini oksigen selamanya misalnya. Nggak pakai oksigen. Seperti berubah, nggak lepas daripada oksigen. Tidak pernah kita tanyakan apa beliau untuk tayamum, tidak pernah.
atau mungkin pada waktu dia wudhu dia pas oksigen. Karena sampai kemana-mana kan beliau pakai oksigen. Nah itu misalnya rumah sakit juga lebih parah semacam itu. Silakan kalau beliau-beliau yang sedang dirahmati Allah ini masih teringat dia untuk sholat, syarat apa saja sudah. Kita tidak bisa tayangkan misalnya seperti kita tidak bisa sempurna, suruh saja dia sholat dulu. Nanti kalau sudah dalam keadaan normal, ingatkan lagi bahwa sekian waktu bapak atau ibu lakukan salat dengan cara apa adanya. Nah sekarang sudah sehat, sudah normal, iadah dia selama 3 hari misalnya berarti 15 atau 4 hari berarti 20, itu diadah. Nah, yang penting dia adalah bertekad untuk sholat. Apa faedahnya iadah itu? Kalau dia meninggal dunia, dia tidak dituduh menjadi orang yang lalai. Jadi tetap jadi katakan orang yang peduli akan kewajibannya. Nah kemudian tentang tadi kasus yang kedua ini memang pernah terjadi bagi Rasulullah yang diriwayatkan oleh Zunyadaini itu pada saat sholat yang 4 rakaat. Nah 4 rakaat ini ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya. Begitu 2 rakaat selesai, tasyahud awal langsung beliau salam. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh sahabat termasuk Zunyadaini, anasi akasarta salat ya Rasulullah amnasi, apakah engkau mengkasar salat ya Rasulullah atau kau lupa? Rasulullah mengatakan kullun laisa. Kalimat kullun laisa dengan laisa kullun dalam ilmu balaghah beda namanya. Kalau kullun laisa adalah dinamakan amur mampi atau umumus salbi, artinya umum dan nafi. Kalau laisa kullu salbul umum, berbeda artinya. Kullun laisa semua enggak, artinya lupa enggak, mengkasar juga enggak. Berbeda kan? Laisa kullu, bukan semuanya, berarti sebagian kan. Kalau laisa kullun itu bukan semuanya, artinya kalau bukan semuanya itu berarti kasar dia mungkin, tapi lupa enggak, atau lupa tapi kasar enggak. Tapi kalau kullun laisa semuanya enggak, berarti kasar enggak, lupa juga enggak. Kalau begitu apa? Kalau lupa enggak, kasar enggak, berarti taklim. Yang ada di sini taklim, pengajaran. Artinya ketika nanti kita mengalami hal itu, kita lakukan seperti Rasulullah itu. Walaupun sempat bertanya, betul enggak 2 rakaat yang salah tadi? Ini bukan Rasulullah bertanya, bukan karena dia lupa, tapi semata-mata taklim. Nah, saya juga sering kadang terjadi maghrib 2 rakaat salah, kasih tahu 2 rakaat, 2 rakaat, langsung udah naik ke rakaat ketiga. Nah, di sini kan masalahnya kenapa tidak sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah. Kalau dia memang lakukan akan bertambah marah setan. Kalau enggak berarti biarkan setan senang. Itu hikmahnya. Jadi walaupun tidak sujud sahwi tetap dia sah sudah salah.